Alhamdulillah komunikasi saya direspon oleh Pak Ipan, direspon oleh khususnya fraksi Golkar untuk untuk mungkin aspirasi kami ya, untuk merespon aspirasi kami. Mudah-mudahan sekolah kami ini ya ada tindakan lebih konkret terkait untuk menyelamati aset-aset yang ada di sini khususnya kan. Kalau tidak ada aset tidak ada tindakan itu ya tidak tahu nih, karena relatif tua umurnya ini sudah 30 tahun, betul-betul 30 tahun belakang 10 tahun ya. Pengajuan tetap saya ajukan, ini keadaannya walaupun tidak hujan deras. Untuk selanjutnya itu yang mungkin pengantar dari kami, mungkin lebih lanjut selanjutnya mungkin ada sambutan atau mungkin arahan dari rombongan fraksi. Oh ya, perlu kami sampaikan muridnya ada 660 siswa Dapodik tahun 2 per Dapodik Oktober 2020. Kelas rombelnya ada 20 ya. Akreditasi A. Alhamdulillah dapat kami sampaikan kalau tugas kami selaku sekolah menengah atas di mana adalah menjembatani sekolah dasar ke perguruan tinggi. Alhamdulillah untuk sekolah negeri di Kabupaten Muara Jambi ini untuk SNPTN 2 tahun berturut-turut ini kami termasuk yang paling banyak menyalurkan ke perguruan tinggi negeri. Dari kegiatan ekstrakurikuler yang paling dominan kami di sini adalah seni, ya, seni, seloko, nari. Memang sumber daya kami alhamdulillah banyak. Dan juga karena ini adalah sekolah di ibu kota kabupaten, maka potensi yang kami miliki adalah berkontribusi untuk kabupaten untuk menyalurkan atlet-atlet pada saat event-event multi event olahraga, baik itu porprov maupun pon. Karena di ibu kota kabupaten banyak anak-anak kami itu atlet, memang posisinya yang menguntungkan. Gitu saja. Ya itulah keadaan kami. Selanjutnya untuk pengembangan sekolah ke depan, karena memang posisi jalan masuknya itu adalah gang sempit antara rumah penduduk. Kami sudah mempersiapkan lahan juga untuk merubah halaman muka sekolah nanti di sebelah barat ya, sebelah barat. Dan yang bisa ada sekitar lingkungannya kurang lebih 1,1 hektar ya, 1,4 ditambah yang baru itu. Yang baru itu mungkin sekitar 6 atau 7 tumpuk lah bahasa sini kan. Itu kami peroleh dari sumber daya yang ada dari sekolah, baik komite maupun dari koperasi. Nah, karena kalau gang ini sempit ini, kalau masyarakat sini adakan hajatan untuk main, tidak efektif anak-anak untuk KBM, enggak aja tutup. Jadi kami tidak bisa, harus pindah. Sudah kami siapkan, jalannya sudah kami timbun secara swadaya. Kanal Pertamina-nya itu kami kasih gorong-gorong, sudah kami siapkan. Ya berdasarkan pengajuan saya di kabupaten Pak Pan, alhamdulillah direspon oleh PUPR kabupaten. Kami dapat bantuan jalan rapat beton kurang lebih 100 meter itu jalan yang baru nanti, jalan masuk yang baru ya, dengan komunikasi dengan PUPR walaupun tingkat kabupaten, karena sekolah ini juga tidak bisa lepas dari
pemerintah kabupaten. Tim kesenian kabupaten itu ya dari sini juga, atlet-atlet kabupaten juga dari sini juga. Jadi kalau event-event atau hari besar nasional ada kegiatan-kegiatan, kadang-kadang ya kontak langsung ke kepala sekolah minta peserta gitu. Termasuk juga tim untuk 17 Agustus Paskibraka gitu. Sama itulah keadaan sekolah kami. Tapi alhamdulillah kemarin tanggal 30 Mei 2021 kemarin, ini musola ini baru diresmikan. Dananya ini sumbangan dari wali murid, siswa, guru, dan alumni. Kurang lebih kami mengumpulkan uang untuk musola ini selama 11 tahun hampir. Uangnya dari uang receh 1.000, 2.000 dari anak-anak gitu. Ya baru bisa dibangun. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah baru bisa dibangun. Sebelumnya Bu Mai, sebenarnya kita satu grup kita Unja dengan Kanda Antoni Z Abidin. Saya juga aktif di grup alumni HMI. Saya aktif di Kanja juga. Saya baru tahu nih. Ya. Masuk pengurus Kanja juga. Dengan Kanda Z Abidin dulu sudah lama komunikasi, malah waktu masih jadi pengurus cabang HMI gitu kan. Itu. Saya ini kepala sekolah yang ke-7. Ya, sebelumnya sudah. Kalau status mulai dari guru. Ya kebetulan kampung halaman saya juga di sini, dari Sekernan. Nah, itu. Mungkin itulah kilas balik atau ya pengantar dari kami. Selanjutnya ya kami mohon arahan petunjuk mungkin atau sambutan dari rombongan Fraksi Golkar. Untuk pertama kepada Pak Ipan Wirahito. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Tito selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, dan juga sahabat rekan saya selaku anggota DPR dan juga Bu Mai, dan juga yang saya hormati selaku Kepala Sekolah SMA 2 Negeri Muar Jambi, Dido Nopri, yang kebetulan dia ini dulu pernah jadi Ketua KNPI dan juga HMI. Jadi kalau keberadaan beliau ini cukup terkenal lah di Kabupaten Muara Jambi, dan sekarang jadi kepala sekolah. Dan juga mungkin bapak-bapak wakil kepala sekolah dan guru-guru, mungkin saya bisa sebut satu persatu namanya, dan juga siswa siswi SMA Negeri 2 Kabupaten Muara Jambi yang kami banggakan. Pertama-tama kita tidak memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan hadir di SMA 2 ini dalam rangka menindaklanjuti, artinya ada laporan dari Bapak Kepala Sekolah. Beliau melihatkan videonya dan langsung kontak person kepada saya bahwa kondisi SMA 2 ini perlu bantuan yang segera, ya. Karena kita melihat juga dari videonya, kita juga prihatin di saat banjir, kondisi sekolah seperti ini menjadi beban. Karena wewenang SMK ada di provinsi. Yang kebetulan saya di Jakarta kemarin langsung saya laporkan kepada Bapak Pinto mohon bantuan melalui praksi. Karena kami ini serba sulit.
saya dapil dari Kabupaten Muara Jambi, tapi saya berada di Komisi 3. Tapi kalau untuk pembangunannya dari Komisi 3, tapi usulannya itu ada di Komisi 4. Dan saya minta tolong, kami sesama Golkar begitu, saling bantu, saling membantu gitu loh. Namanya ada kondisi di Kerinci, masalah infrastruktur jalan. Beliau harus kontak saya melalui fraksi dan juga lapor Pak Pinto, kita bantu melalui fraksi. Artinya kerjasama yang baik dan solid yang ada di kami di fraksi Partai Golkar anggota DPR Provinsi Jambi. Dan selawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lapas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dari laporan paparan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa yang pertama mohon bantuan bagaimana drainase yang mana dikelilingi oleh perumahan padat dan juga dampak Pertamina juga ya. Artinya memang apa perlu dikomunikasikan juga di pihak Pertamina, karena Pak Pinto, ini persoalan Pertamina ini sama dengan kondisi jalan yang ada di depan Unjal. Itu SD yang dikatakan sampai SD monyet gitu, tidak pernah sampai sekarang itu dikontribusi karena sebabnya status ini status Pertamina. Jadi Pertamina ini kalau dalam hal yang begini bantu tidak, tapi kalau kita bangun disalahkan gitu loh. Nah, jadi maksud saya ini perlu juga dikoordinasikan juga Pertamina kalau nanti menjadi usulan. Dan kawan-kawan saya rasa dengan kondisi real yang ada di sini mudah-mudahan kita tidak lanjut ya, tidak lanjut, tapi juga cukup mengerti bahwa anggaran APBD kita ini banyak pemotongan akibat pandemi COVID-19. Tapi kalau memang ini skala prioritas yang betul-betul tadi saya lihat Pak Pinto potensi yang dilaporkan, dan disinilah SMA yang menciptakan tadi sendal tari dan juga ada slopo-slopo dan juga potensi-potensi olahraga yang diciptakan oleh siswa ini. Artinya sekolah ini kan cukup baik Pak, dan juga udah berumur yang berapa? 30 tahun. Artinya mungkin infrastruktur pendukungnya ya, infrastruktur yang ada ini perlu juga diperbaiki dan perlu juga dibenahi lagi, karena juga ada potensi lahan tadi ya, akan merubah mukanya dengan menyiapkan, apalagi di pihak kabupaten dalam membantu jalan masuk itu jelas salah satu jalan yang potensi untuk bisa membuat sekolah ini jauh lebih baik. Jadi mungkin gitu Pak Pinto, saya selaku dapil dari anggota DPR di Muara Jambi. Jadi saya mohon juga kebijakan pimpinan, ya kebijakan kawan-kawan Komisi 4, mohon betul-betul diprioritaskan ya. Karena ini udah berharap nih ada dari siswa, dari siswi, nantinya mereka hadir di sini untuk mendengarkan harapan ya apa yang diusulkan oleh kepala sekolah tadi. Dan mudah-mudahan kami habis ini juga melihat mana-mana ya yang perlu ya kita bantu nanti secara teknis. Dan kemudian tadi juga secara kontak saya sudah kabit dari salah satu kepala dinas juga mewakili kabit, mungkin hadir juga di sini. Ya, artinya kan mereka secara eksekusinya kan mereka ya rasa-rasanya sudah lengkap ya, secara kontribusi, secara menampung aspirasi, saya rasa kami lengkap hadir di sini. Mungkin itu aja Pak Waka yang bisa saya sampaikan. Mungkin dalam penyampaian perkataan tadi kurang berkenan ya di Bapak Ibu hadir yang hadir, selaku manusia banyak kurangnya, yang lebih dan sempurnanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seandainya ada problematika kita, unek-unek kita, ya salurannya ya Komisi 4 Bapak Ibu sekalian. Ya alhamdulillah beliau berkenan hadir di sini. Ini mumpung Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kepada Bapak Pinto, waktu dan tempat kami silakan atas petunjuk dan arahannya, kami ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nofri Suryadi, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muara Jambi. Yang kami hormati juga para guru SMA Negeri 2 Muara Jambi,
dan khususnya kita dari fraksi Partai Golkar dan 2 orang ini ada Ibu Masna dan Pak Toto ini di Komisi 4 yang membindangi salah satunya bidang pendidikan. Selain bidang pendidikan juga bidang kesehatan, sosial, wisata, bidang kestra. Bapak Ipan ini di Komisi 3 beliau ini di bidang infrastruktur. Jadi karena kita itu di DPR sifatnya bekerja juga, memang kita komisi, tapi kita sifatnya kolektif kolegial. Artinya terutama saya sebagai koordinator Komisi 4, wakil ketua yang membindangi Komisi 4, dan sudah disampaikan di beberapa hari yang lalu. Ini karena COVID makanya pakai masker. Ini saya buka bentar biar nampak muka bentar, tutup lagi. Ini muka saya ini kayak gini. Karena COVID. Karena COVID wajib pakai masker. Itu ketua Satgas COVID jadi wajib selalu memakai masker. Jadi 3 hari lalu Pak Ipan Jakarta bilang sama saya, Pak, ini SMA Negeri 2 harus kita kunjungi karena merupakan SMA yang berprestasi, namun ada terkena masalah banjir. Sudah berapa tahun, Pak? Kalau banjir ini dari dulu sebenarnya, cuman ya komunikasi kami sampai dengan ya baik dari kabupaten provinsi belum ada. Oh ya, sudah ke dinas mana saja di provinsi, Pak? Terkait untuk pengajuan ini masalah ini. Ya. Sebenarnya kemarin itu sudah saya sampaikan secara lisan maupun tulisan ke dinas juga. Pada saat pengajuan proposal kementerian, saya butuh surat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa daerah sini itu rawan bencana banjir, bencana puting beliung sama sesak. Keluarlah surat itu. Saya untuk pengajuan revitalisasi sekolah pada saat itu. Ini mengenai surat itu kan. Cuman mungkin apa penyampaian saya kurang atau apa, mungkin respon kan. Langsung ke kementerian. Ke dinas dulu. Dinas dulu baru ke kementerian. Karena legalitas proposal itu ya tentu harus lewat dinas. Kan ya saya kan harus berpikir dulu kan bagaimana ini harus mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya itu tadi kalau bisa ngincar-ngincar di PUPR ada drainase minta bantuan drainase kan apa. Karena jangka pendeknya harus ada dulu. Jadi memang beliau udah kan ke Pokir, Pak. Ada Pokir saya juga dimasukin. Memang kan Pokir ini kan kita kendala ini apakah mereka udah dimonitor, kan udah dimonitor kan? Ya. Udah monitor. Jadi Pokir kita kan pernah dengan gubernur kita PLT ini kan tidak mau tanda tangan. Ini kan kadang-kadang kita punya PLT tidak ada menguntungkan gitu. Juga Pak tengok. Ya, jadi banyak hal-hal yang harus. Nah, ini masuk ke kampus. Setuju Pak, setuju pas itu. Bagaimana kita pengen Provinsi Jambi ini memang sangat terhambat. Iya, terhambat ya. Pak, sangat terhambat Pak di semuanya Pak, di infrastruktur Pak aja Pak. Udah proses kita menunggu pemilihan gubernur ya nak. Iya. Udah 2 kali lagi untuk udah 3 kali ya. Salah pula saya ngomong. Nah, tapi bagaimana lah ya, ini menjadi persoalan. Jadi bukan apa kami situ percepatan tuh kasihan, dan Pak Pinto juga saya ngomong di Jakarta udah Pepan kita langsung. Nah ini teman-teman ini kalau kami Golkar nih ya Pak ya, kalau Golkar itu kan dari dulu Pak ya, kan dari dulu kan Pak, Golkar itu hebat kan Pak ya. Mudah-mudahan hari ini dibukti nanti gurunya pakai baju kuning itu. Mudah-mudahan banyak yang pakai baju kuning.
Ya, nah, jadi pertama dipokir saya coba dimonitor lagi Pak, dipokir apakah dimasukkan karena kita kan pilihan-pilihan nanti. Nah, mudah-mudahan drainasenya. Nah, kemudian secara APBD ini kebetulan nasib saya ini baik nih hari ini. Kenapa? Pertama didamping oleh Wakil Ketua DPR, yang kemudian koordinator Komisi 4 yang memidang, dan teman-teman saya dua lagi di anggota DPR tapi yang Komisi 4 dua. Nah, saya rasa kalau dibantu, nah, salah siapa saya tidak tahu lagi tuh. Kan kita dah Pak. Mungkin tidak ya. Proposalnya sudah disiapkan, masukkan sudah. Nah, makanya coba langsung kasih nanti apa? Tolong ke Nofri, tolong juga nanti kita ngobrol di Komisi 4 dengan pagi Pak langsung lapor ke beliau nanti secara ini usulannya supaya beliau tahu betul. Ya mungkin itu Pak bisa saya tambahkan Pak. Ya Pak Nofri dan Bapak sekalian, disiapkan aja itu tertulisnya ke kami, nanti kami sambungkan dan kami itu di Pagar. Jadi lengkap ini yang datang. Ada Pak Wakanya, ada Komisi 3, ada Komisi 4-nya tuh salah satunya orang Pagar. kalau video kan Nanti bisa dicek itu kan. sudah kita kunjungi. Proposalnya udah masuk belum? Ini kan nanti carinya nomor ya, itu mungkin itu saja ya, nggak perlu panjang lebar lagi, yang penting Kita mau ke Sabak lagi. teknisnya dan kita kerja itu aja. Kan katanya orang tuh punya dua telinga, satu mulut, artinya banyak mendengar daripada banyak berbual gitu. Tepuk tangan. Karena kita mau lanjut ke pelabuhan, ini ada mau meninjau kebakaran di Menahara. Menahara ya, siap. Saya nggak bisa lama-lama, terima kasih telah disambut sangat meriah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi usaha dan ikhtiar kita semua itu dilakukan oleh Allah. Amin. Siswa kami juga kalau pas hujan banyak yang jatuh nih Pak, karena licin kan. Kalau hujan yang jelas mereka nggak bisa belajar. Pokoknya pemain motor deh. Iya iya. Semua banjir. Kalau musim banjir minta ampun, tambah nggak bisa. Sayangnya ada Kepala depan tuh. Hah? Kepala sekolah depan sama ini calon bupati kita. Subhanallah. Depan depan tuh, ngecek. Ya. Ini aku calon apa nih Pak? Calon apa? Sekda. Apa jalan? Sekda Tengari. Belakang situ sama di depan ujung. Cuman udah ada anu lagi, nggak banyak ditimbun. Datar. Ini gedung apa nih? Awalnya lab lama tahun 91. Ya. Ceritakan Pak. Awalnya tuh lab lama tahun 91. Laboratorium. Sayangnya. Ini ada WC juga. Cuman WC-nya tidak berfungsi lagi. Tapi kan kasihan ini lihat lagi. Pengajuannya sudah, cuman kelaminnya tidak jelas. Di ruang kelas, maksud kelamin itu begini, dibilangkan ruang kelas enggak, dibilang sudah enggak, dibilang gudang juga enggak. Kan harus ada di jadi di rencanakan di ruang kelas kita dari 600 ini itu berapa per lokal? Ada 30, ada 30, Maksimal 36. 35, ada di bawah. Kalau ditambah lokal lagi, kalau rasa lagi tambah lokal tambah sesuatu. Jadi saya juga punya untuk tahun ini kami menerima 8 rombongan lagi, tambah
22. Tahun depan juga saya akan menambah lagi 2 rombel, jadi sehingga maksimal jadi 24 rombel, 24 kelas dari sekarang ini. Jadi kalau untuk kuantitas penambahan jumlah siswa tetap kami lakukan dan potensinya ada karena pertumbuhan jumlah penduduk siswa juga Dan memungkinkan ya. memungkinkan. Secara kuantitas akan memungkinkan bertambah lokal. Pasti terus. Pasti karena ini ibu kota kabupaten. Tapi kalau dalam kondisi banjir ini dibiarin infrastruktur kayak gini, Ya kami ya kalau bencana ya artinya fakultas tidak belajar. tapi sangat penting. Kehadiran praksi Golkar ini sangat penting. Ya. Maksimalnya berapa ikut satu kelas biasanya? 35 ya? 36. Tapi kelas banjir, maksudnya kelas banjir itu tidak efektif lagi untuk pembelajaran. Ribut bukan main. Tapi ya maksimal sebenarnya kalau mau bicara idealnya 30. Tapi bisa lah lebih dari itu bisa. 36. Jadi skala prioritas sekarang pertama drainase. Drainase dulu. Kedua Untuk nyelamatin bangunan yang ada. bangunan resapan. Ya. Ketiga baru perbaikan tambahan lokal. Iya. Nanti ruang belajar ya. Ruang belajar. Karena ada permintaan tambahan setiap tahun ada Iya, 2 lokal ya. 2 rombel, 2 Dua kelas, rombel. 2 kelas. Sampai tahun 2022 nanti kita bertambah sampai maksimal 24. Lebih dari itu kami mungkin sudah Tadi saya tahan. ada tertarik sedikit ada materi lokal lah yang apa tuh seloko. Seloko adat itu tuh ya ekstrakurikuler sebenarnya kami di Ya sini. memang paling bagus. Saya lihat kenapa? Saya kan seling jalan tuh. Ah. Pada seloko itu artinya orang-orang udah tua-tua semua gitu. Iya. Dan kemudian sekarang selokonya pakai tag pula kan. Iya. Kalau mati lampu nggak bisa baca lagi dia tuh. Ah. Jadi ke depan kalau memang adanya ya muatan lokal di SMA ini harus diikonkan bahwa SMA 2 tuh seloko yang terbaik di Provinsi Jambi. Pelan-pelan lah kita. Oh, nah, ya harusnya kayak gitu kan gitu. Nanti kita- ya. Nah, ini keinginan kami selaku anggota Insyaallah, DPR insyaallah. menampung aspirasi masyarakat Ya. dari tokoh-tokoh adat ya. Ya, secara kelembagaan mungkin ini kita akan koordinasi dengan lembaga adat lah. Ah, iya betul. Tapi kan itu harus ada sekolah yang punya apa top of mind gitu. Tadi kan bicara Kita sempat tadi juara. Ya, juara satu. Kemarin waktu sebelum musibah Covid ini kita Sebelum gerak Covid ke kami eksis terus. GOS untuk Seloko itu, Pak. Seloko itu sebelum Covid ini kami insya Allah eksis. saya rasa salah satu itu yang membuat Iya. ya Gos kemarin kan budaya adat bersandi sara tabur lola insya Allah. ya. Saya yakin lah kalau beliau the best lah jadi kepala Kepsek. The next Bang, ngobrol lu tentang Seloko adat Bang Bang. Siap. Acara khusus kan Supaya kita beradab. Tapi dapat pokoknya kita mau masuk ke Covid juga anda minta jadwal nih. Bang, sini Bang. Yang anu Covid ini. Covid ini mau minta jadwal juga. Baik Bang, izin terkait kunjungan hari ini Bang. Jadi dasar kunjungan hari ini pertama ada laporan dari pihak kepala sekolah ya, SMA 2 Kabupaten Jambi yang beliau ini kebetulan sahabat saya dulu, adik saya mantan ketua KPNI. Beliau sangat menghargai, sangat aktif dalam berkomunikasi dan saya dikirimi video yang dalam kondisi banjir, di saat banjir kondisi SMA ini sampai ke kira-kira hampir 1,5 di atas mata kaki. ya, mata kaki lah, ya, hampir sampai ke 1 meter. Ini kan sangat memprihatinkan. Padahal potensi sekolah ini sudah dilaporkan beliau ke paparan sangat potensi, baik di bidang olahraga maupun di seni. Dan mahasiswanya hampir 600 ya. Nah, dan kita lihat sendiri kondisi bangunan yang kita lihat tadi sangat memprihatinkan karena sekolah ini bagus. Kondisi sekarang ini baik ya. Tapi kalau memang usulan mereka ini segera tidak didukung, ya tidak dieksekusi artinya. Makanya saya mengajak kebetulan Pak Wakil Ketua itu Wakil Ketua DPR adalah dari fraksi Golkar, yang koordinator Komisi 4, saya langsung ajak turun ke sini karena kami saling membantu. Dan tadi sudah didengarkan seluruh paparan apa yang menjadi prioritas. Dan kemudian dia juga sudah memasukkan ke dana pokir saya. Ya alhamdulillah kalau dana pokir ini
bisa turun dalam waktu cepat, artinya tidak menyeluruh, tapi adalah prioritas jangka pendek ya. Tapi secara jangka panjang beliau tidak lanjut dengan proposal dan juga didengar oleh Komisi 4 dan saya juga selaku Komisi 3 di bidang infrastruktur. Artinya kalau nanti diusulkan di pihak Komisi 4, artinya Komisi 3 pembangunannya akan dianggarkan. Insyaallah. Jadi itulah langkah-langkah percepatan untuk merealisasikan usulan dari Pak Kepsek tadi. Baik, terima kasih. Harapannya Pak Kepsek? Ya tentu harapannya dari masalah yang ada, kondisi yang ada dan usulan kami ya bisa difasilitasi oleh anggota DPR khususnya dari Komisi 4 yang pada hari ini datang adalah Pak Ipan Wirata berserta rombongan. Ya usulan itu bisa terwujud gitu, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya nanti. Karena memang yang kami usulkan itu prioritas, bukan berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan kebutuhan. Kita lihat di lapangan. Nah, di lapangannya sepertinya keadaannya seperti ini, gitu. Sangat memprihatinkan. Nah, ya mudah-mudahan ya segera terwujud gitu kan. Nah, tinggal lagi nanti komunikasi, baik ya dengan stakeholder terkait, ya DPR sudah. Mungkin dengan stakeholder terkait itu tidak signifikan yang lain-lain. Ya kami sebenarnya Kepala Dignas tadi sudah kontak bahwa hari ini diutus Kepala Bidang SMK Ya. kita jalan. Ya. Jadi artinya memang kita seluruh stakeholder mengetahui apa yang terjadi di SMA 2 Kabupaten Muara Jambi ini. Nama saya Muhammad Zafran Al-Fadzi dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Muara Jambi. Jadi selama ini jika ada hujan deras gitu, mudah sekali tergenang banjir. Harapan saya setelah kunjungan dari anggota DPR provinsi ini, SMA ini akan terbebas dari banjir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi. SMA 2. Yes, yes, yes. Sekali lagi. SMA 2. Yes, yes, yes. SMA 2 Muara Jambi. Yes, yes, yes. Ah, itu baru sah.